Rizky Pratama dengan sengaja meninggalkan uang tunai sebesar 300 juta rupiah di atas meja rias kamar tidurnya. Uang itu tidak tersembunyi, tidak dikunci, bahkan tidak ditutupi sedikit pun. Bagi orang lain, itu mungkin terlihat seperti kelalaian yang fatal. Namun, bagi Rizky, itu adalah sebuah jebakan. Sebuah ujian yang dingin, kejam, dan sangat terencana. Selama 15 tahun terakhir, uang itu selalu berada di tempat yang sama, menjadi saksi bisu atas satu keyakinan pahit yang ia pegang teguh, bahwa setiap manusia punya harga dan tidak ada yang benar-benar jujur ketika godaan cukup besar. Sekretaris, sopir, juru masak, tukang kebun, hingga asisten rumah tangga sebelumnya. Satu persatu, cepat atau lambat, semuanya gagal. Uang itu selalu menghilang, kadang sedikit, kadang banyak, tapi selalu ada yang diambil. Setiap kali itu terjadi, kepercayaan Rizky terhadap manusia semakin terkikis. Ia bukan hanya kehilangan uang, tapi kehilangan keyakinan bahwa integritas masih ada di dunia ini. Hari itu, Rizky berdiri di balik pintu kamar tidurnya yang sedikit terbuka. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari ini, giliran seorang asisten rumah tangga baru yang akan diuji. Namanya Sari Wulandari. Seorang perempuan sederhana berusia 33 tahun yang baru ia panggil pagi itu untuk mulai bekerja. Rizky sudah menyiapkan kesimpulan di kepalanya. Ia yakin, seperti yang lain, perempuan ini juga akan gagal. Tidak ada yang berbeda. Tidak pernah ada. 1 jam sebelumnya, bel rumah berbunyi. Rizky membuka pintu sendiri. Di hadapannya berdiri seorang perempuan dengan seragam sederhana dan sandal yang sudah tampak usang, tapi tubuhnya tegak dan tatapannya tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada sikap licik, hanya sopan santun yang jujur. "Selamat pagi, Pak. Saya Sari," katanya dengan suara lembut. Rizky hanya mengangguk singkat dan mempersilakannya masuk. Ia mengajaknya berkeliling rumah mewah itu dengan cepat, menjelaskan aturan kerja tanpa banyak basa-basi. 3 kali seminggu, fokus pada kebersihan lantai atas. Kamar tidur utama butuh perhatian khusus. Sari mendengarkan dengan saksama, mengangguk pelan, lalu menjawab dengan satu kalimat sederhana yang tidak disangka Rizky akan ia ingat lama kemudian. "Baik, Pak. Saya akan merawat semuanya dengan sangat hati-hati." Kini, Rizky berdiri diam di balik pintu, menahan napas. Ia mendengar langkah kaki Sari mendekat, mendengar suara botol pembersih disentuh dan dipindahkan. Dan ketika pintu kamar itu terbuka, Rizky yakin, sekali lagi, sifat asli manusia akan terungkap. Ia yakin, seperti 15 tahun sebelumnya, ia akan kembali dibenarkan. Namun Rizky belum tahu bahwa dalam hitungan menit ke depan, seluruh keyakinan hidupnya akan mulai runtuh oleh satu tindakan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sari melangkah masuk ke kamar tidur itu dengan hati-hati. Ruangan tersebut luas, tenang, dan memancarkan kemewahan yang dingin. Tempat tidur besar dengan spray rapi, furnitur kayu gelap yang mahal, dan aroma samar parfum maskulin yang tertinggal di udara. Ia berhenti sejenak, bukan karena kagum, melainkan karena berusaha menyesuaikan diri dengan ruang yang terasa asing baginya. Lalu, matanya tertuju pada meja rias di sudut kamar. Di sanalah uang itu berada. Lembaran-lembaran uang tunai berserakan begitu saja, tanpa pengaman, tanpa kotak, tanpa rasa takut. Jumlahnya begitu besar hingga membuat napas Sari tertahan. Botol pembersih di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai, menimbulkan suara kecil yang bergema di ruangan sunyi itu. Di balik pintu, Rizky menegang. Ia mengepalkan tangannya. Baginya, ini adalah detik-detik yang selalu sama. Detik ketika manusia menunjukkan wajah aslinya. Sari berdiri terpaku. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena keinginan, tetapi karena terkejut. Ia melangkah mendekat perlahan, seolah takut uang itu akan menghilang jika ia bergerak terlalu cepat. Rizky menunggu. Ia yakin sebentar lagi 1 lembar akan menghilang. Lalu 2. Lalu semuanya. Namun, yang terjadi justru membuatnya membeku. Sari mengambil uang itu, bukan dengan gerakan terburu-buru, bukan dengan tatapan serakah.
Ia menyusunnya satu persatu dengan hati-hati, seolah sedang menyentuh sesuatu yang suci. Ia memisahkan berdasarkan nominal, menghitungnya dengan suara pelan yang nyaris seperti doa. 100.000, 100.000. Tangannya bergerak perlahan, penuh kehati-hatian, tanpa satu pun lembar yang diselipkan atau disembunyikan. Setelah selesai menghitung, Sari mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya. Ia menulis dengan rapi. Ditemukan uang tunai sebesar 300 juta di atas meja rias. Ia meletakkan catatan itu di samping tumpukan uang yang kini tersusun rapi di tengah meja. Lalu, sesuatu yang sama sekali tidak pernah terjadi selama 15 tahun terakhir pun terjadi. Sari menutup matanya sejenak dan berbisik lirih dengan suara yang penuh rasa syukur. Ia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah diberi pekerjaan yang halal. Ia memohon agar selalu dijaga untuk melakukan hal yang benar. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang memintanya melakukan itu. Ia melakukannya karena hatinya memang demikian. Di balik pintu, Rizky tidak bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus berpikir apa. Semua ujian sebelumnya selalu berakhir sama. Tapi, kali ini, seorang perempuan sederhana dengan sandal usang telah melakukan sesuatu yang mengguncang seluruh keyakinannya. Dunia yang selama ini ia pahami tiba-tiba terasa tidak lagi utuh. Sari melanjutkan pekerjaannya seperti tidak terjadi apa-apa. Ia membersihkan kamar itu dengan teliti, mengelap permukaan meja, merapikan sudut-sudut ruangan, lalu pergi dengan tenang. Namun bagi Rizky, sesuatu telah berubah selamanya. Ujian yang ia ciptakan untuk membuktikan keburukan manusia justru berubah menjadi cermin yang memantulkan kesalahan keyakinannya sendiri. 2 jam kemudian, ketika matahari mulai condong ke barat, Sari mengetuk pintu ruang kerja dengan sopan. Suaranya lembut, hampir ragu-ragu. Ia berdiri tegak, tangan terlipat di depan tubuhnya, menunggu dengan sabar. Rizky menoleh dan melihatnya dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. "Pak Rizky, saya sudah selesai membersihkan semuanya. Apakah Bapak masih membutuhkan sesuatu?" Tanyanya dengan nada profesional yang tulus. Rizky menatapnya lama. Ia mencari tanda-tanda kepura-puraan, mencari bayangan niat tersembunyi. Namun, yang ia temukan hanyalah ketenangan dan kejujuran yang tidak dibuat-buat. "Tidak, Sari. Kamu bekerja dengan sangat baik hari ini," jawabnya akhirnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bersungguh-sungguh dengan kata-katanya. Sari tersenyum. Senyum sederhana itu terasa hangat, menerangi wajahnya tanpa kesombongan sedikit pun. "Terima kasih, Pak. Sampai besok," ucapnya sebelum berpamitan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang tidak biasa bagi Rizky. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah ia pedulikan. Cara Sari merawat rumah itu seolah-olah miliknya sendiri. Ia tidak menyia-nyiakan apapun, tidak tergesa-gesa, dan selalu meninggalkan ruangan dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Setiap gerakannya penuh dedikasi, tanpa keluhan, tanpa tuntutan. Dalam percakapan singkat di sela pekerjaan, Rizky mengetahui bahwa Sari telah bekerja sebagai asisten rumah tangga selama 5 tahun. Ia jarang berpindah tempat, selalu datang tepat waktu, dan tidak pernah absen tanpa alasan. Ketika Rizky bertanya mengapa ia memilih pekerjaan itu, Sari menjawab dengan nada yang sangat tenang. "Pekerjaan apapun yang halal itu mulia, Pak. Saya diberi kesehatan dan kekuatan. Akan tidak bersyukur jika saya tidak menggunakannya dengan baik." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rizky. Sudah lama ia tidak mendengar seseorang berbicara tentang pekerjaan dengan rasa hormat seperti itu. Di akhir minggu pertama, ia memutuskan untuk melakukan satu ujian terakhir. Ujian yang akan memastikan apakah semua ini nyata atau hanya kebetulan. Ia sengaja meninggalkan dompet berisi 8 juta rupiah di atas meja ruang tamu. Tidak ada kamera, tidak ada pengawasan. Beberapa jam kemudian, ia menemukan dompet itu tersimpan rapi di dalam laci. Di atasnya, ada secarik kertas bertuliskan bahwa dompet tersebut ditemukan di ruang tamu dan disimpan di tempat aman. Saat itu, Rizky tidak bisa lagi menyangkal. Integritas yang selama ini ia yakini sudah punah,
ternyata berdiri tepat di hadapannya dalam sosok seorang perempuan sederhana bernama Sari Wulandari. Dan tanpa ia sadari, keyakinan lamanya mulai runtuh, digantikan oleh rasa hormat yang perlahan tumbuh di hatinya. 1 minggu setelah ujian terakhir itu, Rizky memanggil Sari ke ruang kerjanya. Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengatakan bahwa kinerjanya sangat baik dan memutuskan untuk menaikkan gajinya. Sari terdiam sejenak, matanya membesar karena terkejut. "Pak, saya hanya melakukan pekerjaan saya," katanya lirih, seolah merasa belum pantas menerima lebih. Rizky tersenyum kecil. "Justru karena itu," jawabnya. Sari menunduk dan mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena rasa dihargai yang jarang ia rasakan. Hari-hari berjalan semakin tenang. Rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi sekadar bangunan mewah yang dingin, melainkan tempat di mana kepercayaan perlahan tumbuh. Namun, pada suatu sore minggu, ketenangan itu terganggu oleh dering telepon yang membuat Rizky menegang seketika. Nama di layar membuat dadanya terasa berat. Dewi, mantan istrinya. Perempuan yang pernah meninggalkannya demi kehidupan yang lebih gemerlap di Singapura. Suara Dewi terdengar lembut, namun penuh penyesalan. Ia mengatakan bahwa keputusannya dulu adalah kesalahan besar, bahwa ia ingin kembali. Rizky menutup matanya, menahan emosi yang tiba-tiba muncul. Ia mengizinkan Dewi datang dan tinggal beberapa hari. Setelah telepon itu berakhir, ia mendapati Sari sedang bekerja dengan tenang di dekatnya. Perubahan suasana hatinya tidak luput dari perhatian Sari. "Apakah Bapak baik-baik saja?" tanyanya dengan sopan. Rizky menjawab bahwa mantan istrinya akan kembali. Sari hanya mengangguk hormat tanpa rasa ingin tahu berlebihan. Ia bahkan menawarkan untuk menyesuaikan jadwal kerjanya jika Rizky membutuhkan privasi. Sikap itu kembali membuat Rizky terkesan. Tidak ada drama, tidak ada kepentingan pribadi, hanya profesionalisme yang tulus. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu dan kenyataan baru yang kini berdiri di hadapannya. Dewi yang pergi ketika ia terjatuh, dan Sari yang tetap jujur, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dua dunia dengan nilai yang bertolak belakang. Ia belum tahu bahwa pertemuan dua perempuan ini akan memicu konflik yang jauh lebih besar daripada sekadar kecemburuan. Senin pagi, sebuah taksi premium berhenti di depan rumah. Dewi turun dengan 2 koper bermerek, penampilannya elegan dan penuh percaya diri. Ia memeluk Rizky seolah tak pernah pergi. Di dalam rumah, Sari menyapa dengan sopan dari pintu dapur. Dewi menatapnya sekilas, dingin dan menilai, seolah Sari hanyalah bagian dari perabot rumah. Sejak saat itu, suasana di rumah mulai berubah perlahan, tanpa suara, namun penuh ketegangan yang tak terucap. Sejak hari pertama Dewi kembali, ia langsung menempatkan dirinya sebagai nyonya rumah. Setiap langkahnya penuh keyakinan. Setiap ucapannya terdengar sopan namun dingin. Ia mulai memberi arahan kepada Sari, bukan dengan suara keras, melainkan dengan nada yang membuat seseorang merasa kecil tanpa disadari. Kamar mandi harus dibersihkan lebih teliti. Handuk harus dilipat lebih rapi. Sari menerima semuanya dengan anggukan hormat dan jawaban singkat, melakukan pekerjaannya dengan lebih hati-hati dari sebelumnya. Rizky mengamati dari kejauhan. Dewi tidak bersikap kasar, tapi memperlakukan Sari seolah tidak terlihat. Seolah kehadirannya hanya diperlukan, bukan dihargai. Yang mengejutkan Rizky adalah bagaimana Sari merespons semua itu. Tidak ada perlawanan, tidak ada keluhan. Ia justru bekerja lebih keras, menjaga sikap, dan tetap mempertahankan martabatnya dengan cara yang sunyi. Pada suatu hari, Rizky memuji hasil kerja Sari yang mengatur perpustakaan rumah dengan sangat rapi. Sari tersenyum dan mengatakan bahwa ia menyukai buku dan merawatnya dengan sepenuh hati. Dewi yang mendengar percakapan itu dari kejauhan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bukan karena kata-kata Rizky, tetapi karena cara ia mengucapkannya dengan hormat, dengan perhatian yang tulus. Sejak saat itu, Dewi mulai memperhatikan setiap interaksi kecil, setiap ucapan terima kasih Rizky kepada Sari,
setiap pertanyaan sederhana tentang apakah ia membutuhkan sesuatu. Bagi Dewi, perlakuan itu terasa berlebihan. Ia mulai merasa posisinya terancam oleh seseorang yang menurutnya tidak seharusnya berada di tingkat yang sama. Malam itu, Dewi berbicara dengan Rizky. Ia mengatakan bahwa Rizky terlihat berubah, kurang hangat, kurang perhatian. Ia menuduh Rizky terlalu dekat dengan pembantunya sendiri. Rizky menjelaskan bahwa ia hanya memperlakukan karyawannya dengan hormat. Dewi tersenyum tipis, menanamkan keraguan halus tentang bagaimana orang sederhana bisa salah mengartikan kebaikan. Benih itu jatuh di tempat yang salah, namun tidak langsung tumbuh. Rizky tidak menjawab, tapi Dewi tahu ia telah membuka celah kecil. Pada hari Jumat, Dewi menelepon beberapa teman lamanya dari kalangan sosial elit. Ia menceritakan kekhawatirannya, membungkusnya dengan nada perhatian dan kecemasan. Lalu sebuah ide pun mulai terbentuk. Sebuah rencana yang rapi, elegan, dan kejam yang akan ia wujudkan melalui sebuah pesta ulang tahun. Hari Sabtu berikutnya, Dewi menyampaikan rencananya kepada Rizky dengan senyum yang terlihat manis. "Ulang tahunmu sudah dekat," katanya lembut, seolah ide itu muncul begitu saja. Rizky sempat terkejut karena ia sendiri hampir melupakannya. 39 tahun, Dewi mengusulkan pesta kecil. Hanya orang-orang terdekat, sesuatu yang elegan dan pantas untuk seseorang sepertinya. Rizky ragu. Ia tidak menyukai keramaian dan tidak ingin sesuatu yang berlebihan. Namun Dewi terus meyakinkannya, mengatakan bahwa ia pantas dirayakan setelah bekerja begitu keras. Akhirnya, Rizky mengalah. Di balik senyum Dewi, rencana yang lebih besar mulai berjalan. Ia tahu persis siapa yang akan diundang. Pengusaha, pengacara, dokter, orang-orang dari lingkaran sosial yang selama ini menjadi dunianya. Ia ingin menunjukkan posisi. Ia ingin mengingatkan semua orang, termasuk Rizky, tentang batas-batas yang menurutnya tidak boleh dilanggar. Beberapa hari kemudian, Dewi memanggil Sari dengan nada yang terdengar ramah. Ia mengatakan bahwa pesta itu membutuhkan bantuan tambahan dan meminta Sari untuk melayani tamu. Sari terkejut. Ia belum pernah bekerja di acara seperti itu. Ia terbiasa membersihkan, bukan berdiri di tengah orang-orang berpakaian mewah. Namun, Dewi meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa tugas itu tidak sulit, hanya perlu sopan dan hati-hati. Sari ragu, tapi akhirnya menerima. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membantu lebih banyak. Ia tidak mencium bahaya yang tersembunyi di balik kata-kata lembut itu. Dewi tersenyum puas, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Baginya, panggung sudah hampir siap. Hari-hari menjelang pesta terasa berbeda. Dewi tampak lebih bersemangat, hampir gelisah. Rizky memperhatikan perubahan itu dengan perasaan tidak nyaman. Ia mengenal Dewi cukup lama untuk tahu bahwa kegelisahan seperti ini biasanya berarti sesuatu sedang direncanakan. Namun, setiap kali ia bertanya, Dewi selalu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia hanya ingin pesta itu sempurna. Malam sebelum pesta, suasana rumah dipenuhi ketegangan yang tidak terucap. Sari tampak gugup, menyiapkan seragam yang lebih rapi yang ia pinjam dari tetangganya. Rizky memperhatikan semuanya dalam diam. Ia mulai menyadari bahwa pesta ini bukan sekadar perayaan ulang tahun. Sesuatu akan terjadi. Dan entah bagaimana, Sari akan berada tepat di tengahnya. Sabtu sore, Sari datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa tas kecil berisi seragam yang lebih formal. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tegang, namun berusaha tenang. Ketika ia menyapa Dewi, ia menerima senyum manis yang terasa dingin. Dewi mengatakan bahwa hari ini Sari harus bersinar, melayani para tamu dengan segala keanggunan yang ia miliki. Sari mengangguk, menyimpan kegugupannya dalam-dalam. Menjelang pukul 5, mobil-mobil mewah mulai berhenti di depan rumah. Para tamu datang dengan pakaian elegan, suara tawa ringan, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Dewi menyambut mereka dengan penuh pesona, memainkan peran nyonya rumah yang sempurna. Rizky turun mengenakan jas rapi, senyumnya sopan, namun hatinya tidak tenang. Sejak awal, ia merasakan sesuatu yang salah. Sari mulai berkeliling dengan nampan di tangannya. Ia melayani dengan sopan, menundukkan kepala, menjaga jarak. Bagi sebagian tamu,
ia nyaris tidak terlihat. Bagi yang lain, ia hanya pelengkap suasana. Bisikan-bisikan pelan mulai terdengar. Siapa dia? Pasti pembantu rumah. Sari mendengar, tapi tidak menoleh. Ia tetap bekerja, menjaga martabatnya dalam diam. Jam pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Percakapan tentang bisnis dan perjalanan mengisi ruangan. Namun Dewi terus mengamati, menunggu momen yang tepat. Pada jam kedua, ia mulai menyusupkan kalimat-kalimat kecil kepada kelompok tamu. Tentang pentingnya orang memahami tempatnya, tentang batas sosial yang seharusnya dijaga. Benih-benih itu jatuh ke telinga yang tepat. Rizky memperhatikan perubahan suasana. Senyum-senyum menjadi kaku. Tatapan mulai menilai. Ia tahu Dewi sedang memainkan sesuatu, tapi belum melihat bentuknya. Sari merasakan ketegangan itu di udara, namun tidak tahu asalnya. Ia hanya merasakan bahwa langkah-langkahnya terasa lebih berat. Ketika malam semakin larut dan tamu semakin banyak, Dewi akhirnya merasa waktunya tiba. Ia mengambil gelas, mengetuknya perlahan untuk menarik perhatian. Percakapan berhenti. Semua mata beralih padanya. Sari yang berdiri di sudut ruangan merasakan dadanya mengencang. Tanpa ia sadari, ia sedang berdiri di ambang sebuah penghinaan yang akan menguji seluruh keteguhan hatinya. Dewi berdiri di tengah ruangan dengan senyum yang terlatih. Ia mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang telah datang merayakan ulang tahun Rizky. Tepuk tangan sopan terdengar, namun udara terasa berat. Lalu, dengan nada yang terdengar elegan dan tenang, Dewi mulai berbicara tentang nilai-nilai, tentang pentingnya setiap orang mengenal dunianya masing-masing. Rizky merasakan firasat buruk. Ia tahu Dewi tidak pernah berbicara tanpa tujuan. Tatapan Dewi perlahan mengarah ke Sari. Ia menyebut namanya dengan suara lembut namun tajam. Sari berhenti melangkah, nampan di tangannya terasa semakin berat. Dewi memuji kerja kerasnya, lalu dengan halus mulai mengajukan pertanyaan. Apakah Sari menyukai pekerjaannya? Apakah ia mengerti perannya di rumah itu? Sari menjawab dengan tenang, suaranya jelas, kepalanya tegak. Namun Dewi tidak berhenti. Ia berbicara tentang perbedaan latar belakang, tentang hierarki sosial, tentang bagaimana setiap orang seharusnya menjaga batas sesuai tempatnya. Kata-katanya terdengar sopan, tapi maknanya menusuk. Para tamu terdiam, sebagian mengangguk, sebagian lain menghindari tatapan. Sari berdiri di hadapan mereka semua, direndahkan tanpa satupun kata kasar diucapkan. Dewi meminta Sari mendekat. Dengan langkah perlahan dan postur bermartabat, Sari menuruti. Ia tahu semua mata tertuju padanya. Ketika Dewi bertanya apakah seorang asisten rumah tangga seharusnya memiliki aspirasi lebih tinggi, keheningan menjadi menyesakkan. Sari menjawab bahwa pekerjaan halal itu mulia. Jawaban itu tidak memuaskan Dewi. Ia ingin lebih. Ia ingin Sari merasa kecil. Saat Sari berbalik untuk kembali bekerja, kakinya sedikit tersandung. Beberapa gelas bergoyang, tawa kecil terdengar di antara tamu. Dewi berpura-pura khawatir, memperingatkan agar tidak terjadi kecelakaan. Wajah Sari memerah, bukan karena malu, tetapi karena menahan sesuatu yang lebih dalam. Rizky tidak tahan lagi. Dadanya bergemuruh oleh amarah yang selama ini ia pendam. Ia melangkah maju dan memotong suasana. Suaranya tegas, menggema di ruangan yang kini sepenuhnya sunyi. Dewi terkejut. Para tamu menahan napas. Inilah momen ketika kebohongan elegan bertemu dengan kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Rizky berdiri di hadapan semua tamu. Matanya tertuju pada Dewi. Suaranya tenang, tapi mengandung kemarahan yang tidak lagi ia sembunyikan. Ia bertanya, apa sebenarnya yang sedang Dewi lakukan malam itu? Dewi mencoba tersenyum, mengatakan bahwa ia hanya menjelaskan kepantasan sosial. Namun, kata-kata itu tidak lagi punya kekuatan. Rizky melangkah lebih dekat dan mengatakan bahwa yang ia lihat bukanlah kepantasan, melainkan penghinaan yang dibungkus keanggunan. Ia kemudian berbalik menghadap para tamu. Dengan suara yang jelas, Rizky menceritakan tentang uang 300 juta rupiah yang sengaja ia tinggalkan di kamar tidurnya. Tentang bagaimana selama 15 tahun semua orang gagal dalam ujian itu. Dan tentang satu-satunya orang yang tidak mengambil 1 rupiah pun, yang justru menyusunnya rapi,
mencatatnya, dan bersyukur atas pekerjaan halal yang ia miliki. Nama Sari Wulandari menggema di ruangan itu. Wajah Dewi memucat. Rizky melanjutkan, mengatakan bahwa perempuan yang berdiri di hadapan mereka, yang baru saja dipermalukan secara halus, memiliki integritas yang jauh lebih tinggi daripada banyak orang di ruangan itu. Ia menyebut bahwa Dewi kembali ke rumah ini bukan karena cinta, melainkan karena ia sendiri telah ditinggalkan. Keheningan menyelimuti segalanya. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman. Ada yang menunduk, ada yang memandang Sari dengan rasa hormat yang baru. Dewi mencoba membela diri, mengatakan bahwa Rizky membuat skandal yang tidak perlu. Rizky menjawab bahwa skandal yang sebenarnya adalah mempermalukan orang jujur di depan umum. Satu persatu tamu mulai berpamitan, meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ketika rumah hampir kosong, hanya tersisa Rizky, Dewi, dan Sari. Dewi berdiri kaku, harga dirinya runtuh di hadapan kenyataan. Rizky mengatakan bahwa ia memilih karakter, bukan status. Dewi mengambil tasnya dengan marah dan pergi, menutup pintu dengan keras. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Rizky menoleh ke arah Sari dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Sari mengangguk pelan. Ia berterima kasih karena dibela. Namun, Rizky menjawab bahwa Sari telah membela dirinya sendiri dengan martabat yang tidak bisa dirampas siapapun. Malam itu berakhir bukan dengan kemenangan yang gaduh, melainkan dengan kejelasan yang sunyi. Namun perjalanan Sari belum selesai, justru disinilah segalanya baru dimulai.